Tugas utilitas mata kuliah utilitas analisis jaringan utilitas gedung UMY di Yogyakarta. Utilitas gedung admisi UMY Yogyakarta, utilitas air bersih, utilitas air kotor, utilitas air AC, utilitas jaringan listrik, utilitas tenaga umum, utilitas telekomunikasi, utilitas proyek proteksi kebakaran. Nah, analisis sistem distribusi air bersih itu terbagi menjadi dua, sumber tanah dangkal, air tanah dalam, sistem pengaliran distribusi air bersih dengan sistem vertikal digunakan pada bangunan ini. Cara distribusi adalah dengan menampung lebih dulu pada tangki atau ground reservation yang terbuat dari beton dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan air pada bangunan tersebut. Kemudian air dialirkan dengan menggunakan pompa untuk langsung titik-titik keran yang diperlukan. Nah, ini bentuk potong-potongan dalam gedung, potongan dan skalanya menggunakan skala 1:150. Pipa distribusi dan tangki air. Sistem suplai air pada bangunan tinggi dimulai dari pengambilan air dari sumber maupun dari PDAM meteran dan dilanjutkan dengan bangunan penampung air atau bisa disebut dengan groundwater tank. Jika diletakkan pada dasar bangunan atau tangki yang diletakkan di atas bangunan, yaitu berupa penampungan yang berupa bak besar dengan ukuran volume yang disesuaikan dengan kebutuhan air pada bangunan. Nah, ini gambar pada analisis bangunan pipa. Pada bangunan menggunakan pipa PVC dan pipa logam. Analisis sistem distribusi air kotor. Nah, sistem pelembing air kotor dan limbah klasifikasi berdasarkan jenis air. Bangunan terdiri dari sistem pembuangan air kotor, sistem pembuangan air bekas, sistem pembuangan air hujan. Nah, ini dalam bentuk gambarannya seperti pada gambar di bawah ini, yang di samping ini. Nah, ini dalam potong-potongan freehand lantai dasar, skalanya 1:200. Ini instalasi AC jenis VRV atau Freewheel. Jenis AC ini memiliki kinerja yang dapat diatur perubahannya. VRV sendiri merupakan teknologi terbaru dari jenis AC yang telah dilengkapi dengan sistem komputerisasi dan juga komposer inverter. Jenis AC ini dikenal cukup banyak oleh masyarakat karena memiliki banyak keunggulan, mulai dari efisiensi energi dan formal AC yang baik. Nah, ini dalam bentuk jenisnya AC VRV. Nah, ada instalasi AC, ducting AC atau saluran AC, merupakan saluran dari udara yang sudah didinginkan oleh AHU yang kemudian didistribusikan ke semua area bangunan maupun saluran ducting ini berada di
di bagian atas plafon. 4. Pompa sirkulasi. Pompa sirkulasi berfungsi untuk memompa air pada sistem AC. Pompa sirkulasi pada mesin AC sentral terbagi menjadi 2. Pertama yaitu pompa sirkulasi air dingin, berfungsi mensirkulasi air dingin dari killer ke koil pendingin atau pendingin HU atau VCU. Kedua adalah pompa sirkulasi air pendingin. Jenis pompa ini sirkulasi yang berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari kondensor chiller ke bagian cooling tower. Nah, ini gambar denah instalasi AC. Utilitas jaringan listrik. Sumber listrik PLN. Aliran berdasarkan jaringan kota dikelola oleh pemerintah sehingga watt yang dapat digunakan dibatasi oleh PLN. Keunggulan dari pemakaian sumber PLN antara lain pengadaan awal lebih murah dibandingkan dengan sumber tenaga lain. B. Operasional tidak membutuhkan perawatan. Dan selanjutnya tidak menimbulkan dampak yang kerugian seperti pencemaran getaran atau kebisingan. Dan selanjutnya tidak membutuhkan ruang khusus dan pengontrolan. Sistem penyaluran aliran listrik dari PLN. Di bawah ini permukaan tanah, kabel penyelusuran aliran listrik di tempat dalam pipa yang ditanamkan di bawah permukaan tanah. Sistem ini biasanya digunakan untuk kota-kota dengan bangunan-bangunan menjulang tinggi. Nah, ini seperti ini. Sumber pasokan listrik utama berasal dari PLN dan distribusi dari rumah PLN menggunakan trafo untuk mengatur tekanan listrik dari PLN yang akan didistribusikan menggunakan ke gedung-gedung. Denah utilitas jaringan listrik. Nah, ini denahnya seperti ini pada gambar 2 ini. Nah, ini di bawah gedungnya. Utilitas penerangan gedung. Penerangan dalam bangunan menggunakan jenis lampu downlink sistem di sepanjang koridor sebagai penerangan sumber listrik dari kabel distribusi listrik. Nah, gambarnya seperti ini. Lingkaran itu. Denah penerangan. Nah, ini denahnya seperti ini. Dengan skala 200. Ini proyeksi kebakaran. Saran proteksi kebakaran adalah perlengkapan atau prasarana yang diperlukan dalam darurat kebakaran seperti alat penyelamat atau alat pertolongan pertama dan sarana komunikasi yang menandai serta memiliki tujuan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran. Mungkin dengan menggunakan peralatan yang digerakkan secara manual atau otomatis. Sistem proteksi aktif
sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilakukan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis atau maupun manual. Nah, kelengkapan tapak pada bangunan terdiri atas ketersediaan dari sumber air, jalan lingkungan, jarak antara bangunan. Nah, sarana penyelamatan terdiri atas jalur keluar atau jalur keluar atau dan konstruksi konstruksi jalan keluar. Hidran, pengertian dari hidran adalah sistem proteksi kebakaran yang menggunakan air bertekanan sebagai media dalam pemadam api. Sistem ini menggunakan sistem manual, yakni proses pemadam apinya dilakukan oleh manusia, tidak otomatis. Meskipun begitu, beberapa komponennya ada yang bisa disetting secara otomatis maupun manual, seperti komponen hidran, pompa yang bisa diatur tekanan pada kontrol panel. Jumlah hidran dalam bangunan menentukan kapasitas pompa yang digunakan untuk menyemprot air. Ini gambar hidran. Denah hidrannya ini. Pendeteksi asap, jenis pendeteksi asap ada 2 jenis utama dari pendeteksi asap, yaitu detektor ionisasi dan detektor fotoelektrik. Nah, ini seperti Nah, ini pada denahnya, jarak masing-masing speaker berkisaran 3,6 meter untuk denah lantai 1 sampai lantai 2. Tidak memungkinkan adanya speaker karena di interiornya dapat beberapa komponen listrik dan alat-alat elektronik seperti komputer atau monitor dan lain-lain. Alarm kebakaran. Cara kerja alarm, alat ini akan mengeluarkan signal berupa suara alarm dan deteksi lampu menyala apabila operator menemukan salah satu atau beberapa tanda kebakaran, misalnya api, asap, gas, maupun panas. Jaringan CCTV. Jaringan CCTV berupa kamera atau 2 DVR, perekam atau video digital. Nah, ini gambaran pada denah jaringan CCTV yang berada di gedung UMY. Utilitas tangga umum di gedung UMY. Perancangan struktur tangga juga berupa penting dalam sistem utilitas gedung. Perancangan tangga difungsikan untuk akses jalur keluar untuk bila terjadi kebakaran atau keadaan kendala lain. Sistem telepon dalam gedung. Biasanya perangkat ini akan mengatur panggilan yang masuk serta menelusurkan panggilan ke nomor tujuan, sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan panggilan ke nomor tujuan. Salah satu contohnya MDF, distribusi
Frame merupakan kabinet bertemu saluran penghubung instalasi telepon baik dari cabang maupun dari luar. Dan C, billing system. Billing system merupakan perangkat tambahan berupa software dan hardware yang dijalankan pada komputer yang terkoneksi dengan sistem PAB sentral telepon yang berfungsi menghitung biaya pemakaian telepon per extension dalam kurun waktu tertentu. Denah utilitas telepon. Ini denah utilitas teleponnya seperti ini. Jaringan WiFi, ada menghubungkan perangkat ke dalam jaringan, benda dengan jaringan kabel LAN yang membatas pemakaian WiFi bisa dipakai di banyak komputer tanpa penambahan jumlah kabel. Dan 2, berbagi data antar perangkat. 3, modem dari smartphone. Denah, data, dan WiFi. Terima kasih.